Metode penelitian hukum. Topik ke-24 dari 70 topik. Penalaran deduksi sebagai penalaran hukum dalam penelitian hukum. Bagian ketiga. Berkaitan dengan tugas hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, maka hakim dilarang untuk mengubah ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai hasil atau produk legislatif. Undang-undang sangat dikeramatkan, sehingga hakim dalam menjalankan tugas untuk menyelesaikan sengketa hanya diperbolehkan untuk menerapkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Sistem hukum kontinental yang lebih mengutamakan hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama dalam sistem hukumnya, negara-negara yang berada dalam sistem hukum kontinental selalu berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis, bahkan dalam satu sistematika yang diupayakan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang. Penyusunan semacam ini disebut dengan kodifikasi, karena itu pula sistem hukum kontinental sering disebut dengan sistem hukum kodifikasi, atau codified law. Pemikiran kodifikasi tersebut dipengaruhi konsepsi negara hukum abad ke-18 dan 19, yaitu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindak sewenang-wenang penguasa dan demi kepastian hukum, kaidah-kaidah hukum harus tertulis dalam bentuk undang-undang. Selanjutnya bahwa berdasarkan pandangan ini, pemerintah dan hakim tidak lebih dari sebuah mesin yang bertugas menerapkan undang-undang, artinya mereka bekerja secara mekanis. Berkaitan dengan hal tersebut, Zairin Harahap mengemukakan bahwa karakteristik civil law adalah administratif. Karakteristik ini dilatar belakangi oleh kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja adalah membuat peraturan melalui dekret. Kekuasaan ini kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif, sehingga pejabat-pejabat administratif yang membuat pengarahan-pengarahan tertulis bagi hakim bagaimana memutus suatu sengketa atau perkara. Begitu besarnya peranan administrasi negara, sehingga tidak mengherankan kalau dalam sistem kontinental mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut droit administratif, dan inti dari droit administratif adalah hubungan antara administrasi negara dengan rakyat. Dalam perkembangannya peranan administrasi negara ini bertambah besar dan berdasarkan latar belakang tersebut dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara. Pengenaan hukum Romawi di Belanda hampir sama dengan penerimaan reception di wilayah Jerman. Penyikapan diberikan oleh ahli hukum Belanda yang dikenal dengan the founder of modern public international law. Beliau mengakui dan respek pada kualitas dan keunggulan hukum Romawi yang dikodifikasikan oleh Justinian. Beliau mengemukakan, apabila tidak ada hukum umum yang tertulis dan tidak ditemukan hukum kebiasaan dalam menangani perkara, hakim dari zaman Old Admonish, atau peradilan sistem lama dalam mengadili perkara, berdasarkan sumpah mengikuti alur logika menurut ilmu pengetahuan dan diskresi. Sejak hukum Romawi, khususnya sebagai hukum terkodifikasi oleh Justinian dapat dipertimbangkan oleh semua orang untuk memperoleh kebijaksanaan dan keadilan secara sempurna dan diterima sebagai pola kebijaksanaan dan keadilan dalam periode kebiasaan sebagai hukum. Karakteristik sistem hukum civil law yang lebih mengutamakan undang-undang dalam bentuk tertulis dalam wujud kodifikasi dan dalam kodifikasi tersebut disusun sebanyak mungkin ketentuan-ketentuan hukum secara sistematik untuk mengatur suatu peristiwa. Hukum menurut pandangan yang mengedepankan kodifikasi dianggap sudah lengkap, jelas dan sempurna, oleh karena itu hakim tidak diberikan ruang gerak untuk menafsirkan undang-undang yang digunakan sebagai dasar atau pedoman penyelesaian sengketa atau perkara. Hakim hanya menerapkan undang-undang, membunyikan undang-undang dan harus mengadili sesuai dengan undang-undang. Hakim dalam menerapkan undang-undang menurut pandangan sistem hukum civil law hanya menjalankan perannya sebagai corong undang-undang. Hakim tidak menjalankan perannya secara mandiri. Dengan demikian, peran hakim dalam menerapkan undang-undang dibatasi. Mereka tidak diperkenankan untuk menerapkan undang-undang sesuai dengan kehendak masyarakat yang lebih mengedepankan atau menginginkan nilai keadilan. Silogisme merupakan metode yang digunakan dalam menerapkan undang-undang secara logis, disebut dengan subsumti logis atau deduksi, artinya adalah anggapan, tidak lain adalah menyimpulkan dari premis mayor, atau hal yang bersifat umum, dengan premis minor, atau hal yang bersifat khusus. Teori ini disebut logisme atau positivisme undang-undang, yang merupakan pandangan type logistik, yaitu yang mendasarkan pada aspek logis analistik. Penemuan hukum dalam hal ini dianggap sebagai kejadian secara teknis dan kognitif, yang mengutamakan undang-undang dan tidak memberi tempat pada pengakuan subjektivitas atau penilaian. Wiyarda menyebutnya sebagai penemuan hukum heteronom, karena hakim mendasarkan pada peraturan-peraturan di luar dirinya.
Lebih lanjut beliau mengemukakan, sebagai prototipe penemuan hukum heteronom terdapat pada sistem peradilan negara-negara Eropa kontinental termasuk Indonesia. Hakim bebas, tidak terikat atau tergantung pada putusan hakim lain yang dijatuhkan mengenai perkara yang sejenis. Hakim berpikir deduktif dari bunyi undang-undang, atau bersifat umum, menuju ke peristiwa khusus dan akhirnya sampai pada putusan. Penalaran dengan menggunakan logika deduktif untuk menghadapi kasus hukum konkret juga dapat dilakukan dengan mengambil model secara matematis. Pada model matematis ini, proposisi disertakan dan digunakan sebagai dasar penalaran. Contoh, jika A sama dengan B, sedangkan 2A sama dengan 2B, maka A dikurangi B sama dengan 0. Kelemahan utama penggunaan logika deduktif adalah jika premisnya keliru dan jika hal itu terjadi, maka hasil penalarannya juga keliru atau invalid. Sebagai perbandingan menarik untuk dikemukakan, contoh yang diajukan Jujun S. Surya Sumantri dalam menggunakan penalaran dengan metode deduktif, yaitu, jika semua makhluk mempunyai mata, sedangkan Polan adalah seorang makhluk. Jadi Polan mempunyai mata, atau premis mayor. Kesimpulan yang diambil bahwa Polan mempunyai mata adalah sah menurut penalaran deduktif, sebab kesimpulan tersebut ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya atau mendahuluinya. Pertanyaan, apakah kesimpulan itu benar? Maka hal ini harus dikembalikan kepada kebenaran premis yang mendahuluinya. Sekiranya kedua premis yang mendukungnya atau mendahuluinya adalah benar, maka dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang ditariknya juga benar. Mungkin saja kesimpulan tersebut salah, meskipun kedua premis yang mendahuluinya benar, sekiranya cara penarikan kesimpulannya adalah tidak sah. Dengan demikian, maka ketepatan penarikan kesimpulan tergantung dari tiga hal, yaitu kebenaran premis mayor, kebenaran premis minor dan keabsahan pengambilan kesimpulan. Sekiranya salah satu dari ketiga unsur tersebut persyaratannya tidak dipenuhi, maka kesimpulan yang ditariknya akan salah. Selanjutnya dikemukakan bahwa matematika adalah pengetahuan yang disusun secara deduktif. Argumentasi matematik seperti A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C merupakan suatu penalaran deduktif. Kesimpulan yang berupa pengetahuan baru bahwa A sama dengan C, pada hakikat bukan merupakan pengetahuan baru dalam arti yang sebenarnya, melainkan sekedar sebagai konsekuensi dari dua pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu bahwa A sama dengan B dan B sama dengan C. Tidak pernah ada kejutan dalam logika, simpul Wittgenstein, sebab pengetahuan yang diperoleh adalah kebenaran autologis. Penerapan metode deduktif dengan menggunakan atau mengandalkan cara berpikir silogisme belum dapat mewujudkan keadilan substansial atau keadilan material dalam masyarakat. Cara berhukum positif legalistis adalah berhukum dengan menerapkan undang-undang semata. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan hanya berpedoman atau mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan atau hanya mengeja undang-undang. Hakim atau orang tidak berpikir jauh, kecuali membaca teks dan penggunaan atau penerapan logika, ibarat menarik garis lurus antara dua titik. Titik yang satu adalah pasal, undang-undang, dan titik yang lain adalah fakta yang terjadi atau peristiwa konkretnya. Segalanya berjalan linear, sehingga cara berhukum sudah seperti mesin otomatis. Paul Scholten menyebutnya sebagai Hanteren van Logische Victieren, sedangkan O.W. Holmes mengatakan sebagai A Book of Mathematics. Cara berhukum tersebut atau berhukum dengan mengandalkan logika deduktif masih banyak dijumpai di Indonesia dengan berbagai alasan masing-masing, seperti agar jangan dipindah-pindah atau demi amannya, menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang, tidak mau mengalami kesulitan yang mendalam, agar atasan lebih senang. Sebenarnya, hakim tidak boleh bersikap pasif dalam menyelesaikan sengketa atau suatu perkara. Dalam kaitannya dengan ketentuan perundang-undangan, hakim tidak hanya mengartikan dalam pengertian atau makna yang sempit, seperti undang-undang produk legislatif atau mereka yang diberi kewenangan oleh penguasa atau negara. Hakim juga dapat memberikan pengertian yang luas terhadap eksistensi undang-undang, yaitu termasuk hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat atau hakim memperhatikan, mendalami dan menggunakan sebagai dasar atau pedoman untuk menjatuhkan putusan terhadap peristiwa yang sedang diperiksanya sebagai kearifan lokal, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Memang untuk meninggalkan cara berhukum lama atau tradisional tidak mudah, tidak seperti membalikkan tangan, karena pengaruhnya begitu kuat dan telah mengakar, mendarah daging pada diri pakar hukum di negeri ini.
Dominasi positivisme hukum atau legisme telah merasuki alam pikiran para ahli hukum di Indonesia, terutama dalam praktik di pengadilan. Sulit untuk membuang kebiasaan lama tersebut, namun kita tidak boleh membenarkan kebiasaan yang keliru, walaupun tidak seutuhnya atau seluruhnya keliru. Berbeda dengan cara berhukum positif legalistik, hukum progresif tidak berhenti pada membaca teks undang-undang dan menerapkannya seperti mesin, melainkan ada suatu aksi atau usaha atau effort. Cara berhukum memang dimulai dari teks, namun kemudian ada upaya untuk mengolahnya lebih lanjut. Berarti dalam berhukum, progresif lebih banyak menguras energi, baik pikiran maupun empati dan adanya suatu keberanian. Penuh dengan kreativitas, keaktifan dan pilihan-pilihan. Paul Scholten mengemukakan bahwa pembuatan putusan selalu terjadi lompatan atau wrong, tidak linier. Hukum bukan logika semata. Holmes mengemukakan, "The life of the law has not been logic." Pengalaman tersebut memberikan isi pada teks undang-undang atau hukum. Dalam gagasan hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Artinya manusia mencari makna lebih dalam dari teks undang-undang dan kemudian membuat putusan. Ida Bagus Mantra mengemukakan, sebelum menganalisis bahan yang diperoleh, maka dilakukan penalaran secara deduktif dan induktif. Penalaran deduktif kurang subur dilakukan karena tidak dapat membawa kepada pembentukan pendapat. Pengetahuan merupakan catatan-catatan pengalaman indrawi, apa yang tidak dijabarkan dalam pengalaman bukanlah pengetahuan. Penalaran itu erat sekali dengan penyimpulan, argumen dan bukti. Mengadakan penalaran tujuannya untuk menemukan kebenaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Philippus M. John mengemukakan bahwa penalaran hukum juga bertumpu atas aturan berpikir yang dikenal dalam logika. Namun demikian penggunaan logika dalam ilmu hukum atau normatif mengandung ciri khas yang berkenaan dengan hakikat hukum, atau the natural of laws, sumber hukum, atau the sources of laws, dan jenis hukum, atau the kinds of laws. Itulah materi topik ke-24 metode penelitian hukum. Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan, dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.